Pemirsa apa kabar? Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS tanggal 18 September. Terpantau ada 3 depresi tropis yang terbentang dari Laut Tiongkok Selatan hingga Samudra Pasifik pada saat ini. Andai kata ketiganya berkembang menjadi taifun pada hari ini atau besok, kondisi 3 taifun bermunculan bersamaan akan terjadi. Untuk sementara, depresi tropis TD21 diperkirakan akan menimbulkan dampak signifikan terhadap Taiwan. Hujan deras kentara diperkirakan turun di wilayah timur hingga selatan mulai Senin depan. Matahari bersinar terang, seiring dampak sirkulasi periferal depresi tropis T20, hujan berkala akan turun di kawasan timur, selatan, dan semenanjung Henchun mulai hari ini hingga Sabtu. TD20 akan menguat menjadi taifun skala ringan bernama Mitak paling cepat tanggal 18. CWA memprediksi taifun kemungkinan akan terbentuk dalam 2 hari ke depan. Walau berjarak 1.500 km dari Taiwan, TD21 ditunjang faktor kondusif dalam membentuk taifun yang diperkirakan akan beralih menjadi skala menengah saat mencapai Taiwan. Dampak paling kentara mulai dirasakan Senin depan. 下周一之后，所以迎风面会以东半部地区为主，包括东半部到恒春半岛，在下周前期的这段时间都要注意，可能会有明显的降雨出现。 TD22 berpotensi berkembang menjadi taifun Neoguri yang akan berdampak terhadap Jepang, sedangkan Taiwan perlu memerhatikan pergerakan TD21. 伊发展看起来算讲环境袂歹，看起来风台的强度嘛真强，咱可能花遮赛发布这海警甲陆警的这机会是较有。 Pakar meteorologi lainnya menggambarkan TD21 sebagai taifun tangguh, sehingga merasa peluang dikeluarkannya peringatan darat dan laut cukup tinggi. Model perakiran dari berbagai negara menunjukkan bahwa intensitasnya dapat mencapai taifun skala menengah hingga kuat. UN Eksekutif hari ini menyetujui 3 insentif untuk mendorong kehamilan guna menangani terus turunnya angka kelahiran. Salah satu insentif memungkinkan kaum wanita di Taiwan termasuk pasangan WNA untuk menerima tunjangan persalinan sebesar $100.000 Taiwan per anak. Insentif ini diperkirakan berlaku mulai tahun depan. Subsidi persalinan yang diperluas hingga $100.000 per kelahiran ini berlaku bagi semua perempuan di Taiwan, termasuk yang tidak tercakup dalam jaminan sosial dan pasangan WNA yang melahirkan bayi berkewarganegaraan Taiwan. Selain itu, bagi mereka yang berusia di bawah 39 tahun yang menjalani metode kehamilan bayi tabung, subsidi awal per kelahiran akan ditingkatkan menjadi $150.000. Subsidi pelestarian kesuburan medis juga ditingkatkan menjadi $70.000 per kasus. Namun, Aliansi Kebijakan Pengasuhan Anak tidak optimis dan menganggap bahwa kebijakan baru ini tetap akan gagal meningkatkan angka kelahiran. Kegagalan gardu unit kembali dilaporkan di perusahaan listrik Taipower. Situs web resmi Taipower sempat menampilkan peringatan pasokan listrik kritis berwarna kuning kemarin. Taipower mengonfirmasi bahwa gardu unit 1 di pembangkit listrik Linkou telah dihentikan untuk pemeliharaan karena pipa pecah. Ditambah dengan kegagalan gardu unit 2 juga di Linkou dan penghentian inspeksi keselamatan gardu unit 1 yang baru di pembangkit listrik Xingta, total kapasitas pasokan listrik gabungan yang terdampak mencapai 2,9 juta kilowatt. Tanggal 17, situs resmi Taipower menampilkan sinyal kuning menandakan pasokan listrik kritis. Taipower menjelaskan operasi gardu unit 1 pembangkit listrik Linkou dihentikan untuk memperbaiki pipa pecah. Reparasi diperkirakan rampung tanggal 21 dan gardu beroperasi normal tanggal 22. Sementara gardu unit 2 sedang diperbaiki akibat kerusakan fasilitas. Gardu unit 1 yang baru di pembangkit listrik Xingta dihentikan untuk menjalani tes keselamatan seiring kasus kebakaran. Total kapasitas pasokan listrik gabungan dari ketiga unit yang terimbas mencapai 2,9 juta kilowatt. Kapasitas pasokan cadangan pada jam sibuk kemarin malam sempat turun menjadi 4% dan telah pulih kembali menjadi 6% setelah pukul 8 malam. Kerusakan gardu menyebabkan pasokan listrik berkurang 8%. Suhu tinggi di kawasan utara, konsumsi listrik dalam kapasitas tinggi, dan hujan petir sore hari di wilayah selatan telah memengaruhi nilai produksi fotovoltaik. Taipower telah mengaktifkan unit cadangan yang dipadu sejumlah mekanisme penyediaan dan permintaan daya. Mengingat Taipower terus mengalami kerugian, apakah iuran listrik akan direvisi dalam rapat Komite Peninjauan Harga Listrik paruh kedua tahun ini pada hari Jumat meraih perhatian besar. Hati-hati saat mengumpulkan dan mengonsumsi sayuran liar. 3 wanita baru-baru ini mengalami keracunan makanan di Kabupaten Taitung. Mereka mengaku memakan tumbuhan liar yang disebut sebagai daun Afrika. Namun setelah dicek oleh Biro Kesehatan, ditemukan bahwa sayuran liar yang dikonsumsi adalah tanaman beracun daun bunga trompet.
Setelah 3 wanita mengalami keracunan makanan, petugas Biro Kesehatan bergegas mengumpulkan sampel sayur liar untuk pengujian. Hasil pemeriksaan mengonfirmasi bahwa ketiga korban salah kaprah mengira daun bunga trompet sebagai daun Afrika yang dapat dikonsumsi, sehingga mengalami gejala keracunan antikolinergik. 3 wanita bertamasya di pedesaan pada awal September. Selama perjalanan, mereka memetik dan memakan sayur liar yang dikira daun Afrika. Mereka kemudian pergi ke kedai teh untuk makan dan minum teh oolong. Tak diduga dalam waktu setengah jam, mereka mulai mengalami gejala pusing dan disorientasi. Usai dirawat di rumah sakit, mereka akhirnya pulih dan diperbolehkan pulang. 如果说大量的误食大花曼陀罗的话，其实我们最担心它会影响到我们的中枢神经，会意识不清，甚至会抽搐，会有死亡的风险。 Daun bunga trompet tersebar di area dataran rendah. Seluruh tanaman beracun dan dapat menyebabkan gejala mencakup mulut kering, palpitasi, pusing, luapan semangat, halusinasi, kantuk, dan paralisis otot. 没有具备一个植物辨识的能力底下，它乍看底下是有点像，但是如果仔细分辨，像曼陀罗这些叶片采下会有一些乳丝，那这个是可以做比较明显的一个判别。 Warga diingatkan untuk tidak sembarang mengonsumsi hewan dan tanaman yang tidak jelas untuk menghindari keracunan. Israel kembali melancarkan serangan total terhadap Gaza, mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk sepenuhnya memusnahkan Hamas. Pengeboman dahsyat menyebabkan sedikitnya 64 orang meninggal dan memaksa warga Palestina untuk mengungsi ke selatan. Hampir 2 tahun perang Israel-Palestina, jumlah korban tewas Palestina telah melampaui 65.000 jiwa, mendorong Uni Eropa untuk pertama kalinya mengumumkan akan mempertimbangkan sanksi terhadap Israel. Asap tebal mengepul dari kota Gaza di tengah pengeboman terdahsyat dari pesawat tempur Israel sejak pecahnya perang. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 64 orang meninggal, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Militer Israel menyebarkan selebaran yang memerintahkan evakuasi warga sipil ke selatan jalur Gaza dan membuka jalan Salah al-Din dalam waktu 48 jam. Hal ini memaksa puluhan ribu penduduk mendorong gerobak, mengendarai sepeda motor atau berjalan kaki membawa barang-barang tersisa ke selatan. Antrean terpantau membentang hingga berkilo-kilometer. PBB mengecam aksi ini sebagai pengasingan paksa dan mengingatkan bahwa kamp-kamp pengungsi di selatan sudah penuh dan kekurangan makanan dan air. Israel sementara itu mengklaim operasi tersebut bertujuan memusnahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang masih ditahan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.